Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kalista Nabila Fitri Wahyudi dengan NIM E1111231074 dari kelas A regular A kuliah organisasi internasional Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kali ini saya akan membahas tentang International Criminal Police Organization atau Interpol. So, enjoy the video. Interpol bermula dari Konferensi Polisi Internasional di Monaco pada tahun 1914. Nah, tetapi upaya ini terhenti akibat Perang Dunia I. Nah, pada tahun 1923, International Criminal Police Commission atau ICPC didirikan di Wina, Austria atas inisiatif Dr. Johannes Kober dengan 20 negara sebagai anggota awal. Nah, selama Perang Dunia II, ICPC ini dikuasai oleh Nazi. Tetapi setelah perang, organisasi ini direorganisasi dan dipindahkan ke Paris pada tahun 1946. Lanjut pada tahun 1956, namanya diubah menjadi Interpol. Nah, seiring berkembangnya keanggotaan global, markasnya dipindahkan ke Lyon, Paris pada tahun 1989, yang tetap menjadi kantor pusat hingga kini. Kenapa Lyon? Nah, pemindahan markas Interpol ke Lyon pada tahun 1989 dilakukan karena lokasinya strategis di Eropa, infrastruktur transportasi yang baik, serta dukungan finansial dan logistik dari pemerintah Prancis. Markas di Lyon menawarkan fasilitas yang lebih luas, keamanan yang lebih baik, serta teknologi canggih untuk mendukung operasional Interpol dalam memerangi kejahatan transnasional. Pemindahan ini juga mencerminkan komitmen Prancis dalam mendukung misi Interpol sejak reorganisasi pasca Perang Dunia Kedua. Touch your thighs, I'm the lonely one. Remember that last sweat, 'cause that was the right one. Struktur Interpol. 1. Majelis Umum, badan tertinggi yang menetapkan kebijakan dan anggaran tahunan dengan sistem satu negara satu suara. 2. Komite Eksekutif, mengawasi kebijakan Majelis Umum, terdiri dari Presiden, 3 Wakil Presiden, dan 9 delegasi regional. Ketiga, Sekretariat Jenderal, pusat operasional di Lyon, Prancis yang mengelola basis data kriminal dan koordinasi investasi global. 4. Kantor Pusat Nasional (NCB), penghubung Interpol di tiap negara untuk pertukaran informasi dan investigasi lintas negara. 5. Pusat Komando dan Koordinasi (Command and Coordination Center), beroperasi 24/7 untuk dukungan operasional, komunikasi darurat, dan pengelolaan pemberitahuan seperti Red Notice. 6. Pemberitahuan dan basis data, mengelola berbagai pemberitahuan Red, Blue, Yellow, Green Notice, serta basis data kriminal seperti sidik jari dan dokumen palsu. 7. Kemitraan internasional, bekerja sama dengan PBB, Europol, dan sektor swasta dalam keamanan cyber, teknologi, serta pelatihan kepolisian. Menurut Klepacki 1973, struktur Interpol terdiri dari 1. Interstate Organs, majelis umum dan komite eksekutif yang diisi perwakilan negara anggota. 2. Organs of International Functionaries, sekretariat jenderal yang dijalankan oleh staf internasional. 3. Organs of Representative of Interest Groups, kerjasama Interpol dengan organisasi non-pemerintah dan mitra keamanan. 4. Organs of Mixed Membership, melibatkan sektor swasta dan akademisi dalam proyek serta kerja sama tertentu.
Interpol memiliki 195 negara anggota, masing-masing diwakili oleh National Central Bureau atau NCB. Organisasi ini memfasilitasi pertukaran informasi kriminal global dan koordinasi penyelidikan kejahatan lintas negara, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menangkap tersangka. Penegakan hukum tetap menjadi tanggung jawab negara anggota sesuai hukum nasional dan ketentuan Interpol. Sumber pendanaan Interpol. 1. Kontribusi wajib, yaitu iuran tahunan dari 195 negara anggota untuk operasional utama. 2. Pendanaan sukarela, bantuan dari organisasi internasional dan sektor swasta berupa dana tunai untuk proyek tertentu atau kontribusi barang atau jasa. 3. Pendapatan lain-lain, termasuk hasil investasi dan sumber tambahan lainnya. Jadi Interpol ini tidak hanya bergantung pada iuran negara, tetapi juga menerima dukungan dari mitra global. Nah, penggunaan dana Interpol yaitu pengembangan teknologi dan basis data kejahatan, kerjasama internasional dalam investigasi, penyusunan perjanjian anti kejahatan global, serta forum dan konferensi bagi penegak hukum. Jadi, menurut data di samping, pendapatan Interpol naik karena kontribusi wajib meningkat, lebih banyak dana dari investasi, dan lebih banyak bantuan dalam bentuk barang dan jasa. Namun, kontribusi sukarela turun sedikit. Berikut laporan pendanaan tahun 2024. Fungsi Interpol. Interpol berfungsi sebagai penghubung kepolisian dunia dalam memberantas kejahatan internasional. Menurut Cliff Archer, fungsinya meliputi 1. Artikulasi dan agregasi kepentingan, menyatukan kepentingan negara dalam penegakan hukum global. 2. Norma, menetapkan standar hukum internasional seperti Red Notice dan regulasi kejahatan cyber. 3. Rekrutmen, membuka keanggotaan bagi negara berdaulat untuk memperkuat keamanan. 4. Sosialisasi, memberikan pelatihan dan berbagi praktik terbaik dalam penegakan hukum. 5. Pembuatan aturan, mengeluarkan panduan operasional bagi anggotanya. 6. Informasi, mengelola dan membagikan data kriminal antar negara. Jadi, Interpol ini berperan sebagai jembatan kerjasama global dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan. Berikut satu kasus yang ditangani Interpol, yaitu buronan Interpol kasus narkoba ditangkap di Bali. Yang pertama, Red Notice Interpol. Apa itu Red Notice Interpol? Nah, Red Notice itu merupakan pemberitahuan internasional untuk membantu menemukan dan menangkap tersangka berdasarkan permintaan negara anggota, bukan perintah penangkapan yang mengikat. Nah, kasus Antonio Strangio diterbitkan pada November 2016 atas permintaan Italia. Strangio terlibat dalam sindikat narkotika dan penjualan 160 kg ganja. Nah, dampaknya ini memungkinkan 195 negara anggota mendeteksi dan menangkap Strangio jika ia berpergian, mencegahnya berpindah tanpa terdeteksi. Penangkapan Antonio Strangio di Indonesia pada tanggal 3 Februari 2023. Perjalanan, Strangio terbang dari Bangkok ke Kuala Lumpur lalu ke Bali untuk transit ke Australia. Deteksi, sistem imigrasi Bandara Ngurah Rai mendeteksi namanya dalam database Red Notice Interpol melalui sistem I24/7. Penangkapan, imigrasi Indonesia bekerja sama dengan Hub Interpolri menahan Strangio tanpa perlawanan untuk verifikasi lebih lanjut. Koordinasi internasional dalam penahanan Strangio. Peran Interpol Jakarta memverifikasi Red Notice Strangio dengan kantor pusat Interpol di Lyon. Konfirmasi dengan Italia. Otoritas Italia mengajukan ekstradisi dengan Interpol, memfasilitasi komunikasi dan dokumen hukum. Pentingnya koordinasi. Jaringan Interpol mempercepat proses tanpa hambatan administratif. Ekstradisi Strangio ke Italia tanggal 19 Februari 2023. Keputusan, Strangio setuju diekstradisi secara sukarela. Proses pemindahan diterbangkan dari Bali ke Italia dengan pengawalan ketat. Dampak menunjukkan efektivitas kerjasama internasional dan sistem Red Notice Interpol dalam menangkap buronan. Berikut daftar pustaka, dan terima kasih telah menonton.